3, 2, 1. Welcome to podcast PT Immanuel DKI Jakarta. Selamat hari Minggu, dan selamat datang di podcast pelayanan kategori Persekutuan Teruna GPIB Immanuel DKI Jakarta. Apa kabar teman-teman Teruna? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di podcast kali ini, kita akan membahas sesuai dengan apa yang dituliskan di Sabda Bina Teruna pada tanggal 22 Maret 2020, yang bertemakan pentingnya mempertahankan iman. Sebelum mulai podcastnya, mari kita baca Alkitabnya dari Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yudas 1 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab, ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan berlenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Michael, ketika dalam suatu perselisihan, bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang bagaikan telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendaklah menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Aku Kak Joran di sini, dan sudah ditemani juga oleh Kak Abi dan Kak Jojo di dalam podcast ini. Apa kabar Kak Abi dan Kak Jojo? Baik. Halo, baik.
Kan kita udah baca Alkitab nih tadi. Bacanya dari Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Nah, ketika kita baca, kita benar-benar sangat tahu bahwa bacaan ini memang sangat cocok untuk temanya. Yang bertemakan hari ini ya pentingnya mempertahankan iman. Nah, kalau dari sini nih, ada banyak pertanyaan sebenarnya, cuman aku ngasih beberapa pertanyaan untuk Kak Jojo dan Kak Abi. Nah, yang pertama, menurut Kak Jojo dan Kak Abi, apa sih arti kata dari iman itu sendiri? Iman sih based on Ibrani 11 nih, bahasa dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal yang tidak dilihat. Terus ada dua lagi sih. Satunya dari 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang dapat dilihat. Jadi kayak eh, iman itu adalah suatu hal yang wajib dimiliki oleh orang Kristen, wajib untuk diaplikasikan gitu. Jadi kayak di saat kita udah yakin kalau Yesus ada, kita beriman sama dia, menaruh harapan dan kepercayaan sepenuhnya kepada. Jadi everything is under control by him as long as we have faith on him gitu. Jadi menurut aku arti dari iman sendiri, iman itu adalah perbuatan, di mana yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17 bahwa mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ya apapun setiap perbuatan kita, baik buruknya kita, yaitu menentukan daripada iman kita. Dan iman itu tidak bisa diungkapkan pakai kata-kata, iman itu tidak bisa kita hanya sekedar ucapkan, tapi harus kita lakukan gitu. Dan iman itu merupakan, menurut aku ya, iman itu tidak terlihat tapi ya hanya bisa kita lakukan dan bisa kita rasakan. Itu sih arti iman menurut aku. Sesuai tema kali ini, judulnya kan pentingnya mempertahankan iman. Emang kenapa sih iman itu harus dipertahankan? Based on Yudas 1 ayat 3 sampai 4 bahasa Indonesia masa kini. Saudara-saudara yang tercinta, saya sungguh-sungguh bermaksud menulis surat kepadamu mengenai keselamatan yang kita sama-sama sudah alami. Tetapi sekarang saya merasa terdorong untuk menasehati kalian dengan surat ini supaya kalian terus berjuang untuk iman yang sudah satu kali diberikan Allah untuk selama-lamanya kepada umatnya. Sebab tanpa kita sadari ada oknum-oknum tertentu yang menyusup masuk ke tengah-tengah kita. Mereka orang-orang bejat yang memutarbalikkan berita tentang rahmat Allah kita untuk dapat kesempatan melampiaskan hawa nafsu mereka, dan mereka menolak Yesus Kristus satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Sejak dahulu hukuman untuk mereka sudah dibuatkan dalam Alkitab. Jadi ya karena pentingnya itu karena eh, kita udah kita diselamatin. Kita diselamatin satu kali dan selamanya. Jadi iman itu tuh perlu dipertahankan dan kita perlu berjuang. Karena iblis tuh nggak akan pernah capek, nggak akan pernah lelah, nggak akan pernah stop membuat atau mengupayakan diri supaya kita jauh dari Tuhan gitu. Jadi ya penting untuk mempertahankan iman adalah ya di saat kita lagi biasa-biasa aja kita tuh beriman, dan untuk pengaplikasiannya adalah pada saat kita dalam kondisi yang terdesak atau kita dalam kondisi yang gak menguntungkan. Di situ Tuhan uji kita gimana iman kita mau bertahan ya. Jadi pentingnya itu adalah harus membiasakan diri untuk ya selalu menaruh harapan kepada Tuhan dan menghargai apa yang Tuhan berikan dan selalu bersyukur dalam situasi dan kondisi apa. Jadi itu penting banget supaya pada saat kita dalam kondisi yang terpuruk pun kita tetap bisa mempertahankan apa yang udah menjadi pegangan kita.